Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, Ramadan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Selain sebagai ladang ibadah, bulan suci yang datang sekali setahun ini juga diwarnai oleh berbagai elemen ikonik. Tradisi-tradisi unik dan menyenangkan tersebar di berbagai wilayah Indonesia selama bulan Ramadan. Tradisi-tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di pedesaan. Tidaklah salah jika Ramadan di Indonesia memiliki tempat istimewa di dalam hati segenap masyarakat. Dengan adanya tradisi-tradisi tersebut, Ramadan di Indonesia menjadi suatu pengalaman yang sakral, penuh dengan kegembiraan yang selalu dikenang. Namun demikian, apakah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia selama bulan Ramadan? Yuk disimak. Pertama, berkeliling membangunkan sahur. Tradisi masyarakat Indonesia selama bulan Ramadan telah menjadi suatu kewajiban yang dijalankan secara rutin. Setelah melaksanakan sholat tarawih, umumnya masyarakat merencanakan istirahat sejenak dan kemudian bangun menjelang sahur. Namun, terdapat sebuah tradisi yang menjadi kebiasaan khususnya di kalangan remaja, di mana mereka bangun lebih awal untuk melakukan kegiatan membangunkan sahur dengan berkeliling kampung. Selama berkeliling, mereka sering membawa alat pukul seperti kentongan bambu atau peralatan lain yang dapat menghasilkan suara keras. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat sekitar terbangun untuk persiapan sahur. Tidak hanya memanfaatkan alat-alat berbunyi, para pelaku tradisi ini juga tak lupa meneriakkan kata sahur. Dengan nada khas yang menjadi ciri khas dari tradisi tersebut, nada khas ini seringkali menjadi kenangan yang dikenang oleh banyak orang. Kedua, ngabuburit. Siapa sih yang gak kenal sama tradisi khas masyarakat Indonesia di bulan Ramadan yang satu ini? Ngabuburit. Selama bulan Ramadan, umat muslim berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam. Ngabuburit terjadi pada waktu-waktu menjelang berbuka, yaitu saat matahari mulai tenggelam dan waktu berbuka puasa telah tiba. Ngabuburit seringkali dilakukan untuk mengisi waktu dan mengurangi rasa lapar dan dahaga menjelang waktu berbuka. Kegiatan ngabuburit dapat bervariasi, mulai dari bersantai sambil menunggu waktu berbuka, beribadah, berinteraksi sosial dengan keluarga atau teman, hingga berbelanja atau mempersiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Ngabuburit juga menjadi kesempatan bagi beberapa orang untuk menyelenggarakan kegiatan sosial, seperti pembagian makanan kepada orang yang membutuhkan. Ngabuburit bukan hanya sekadar mengisi waktu menunggu berbuka puasa, tetapi juga merupakan momen untuk meningkatkan kebersamaan, kebersyukuran, dan kegiatan ibadah selama bulan Ramadan. Tradisi ngabuburit telah menjadi bagian dari budaya dan kegiatan sosial masyarakat Indonesia selama bulan suci Ramadan. Ketiga, buka puasa bersama. Setelah berpuasa beberapa hari, pasti ada kegiatan yang selalu dinantikan, yaitu buka bersama atau yang akrab disebut bukber. Kegiatan ini sudah jadi tradisi wajib masyarakat Indonesia di bulan Ramadan untuk menjaga silaturahmi. Tak jarang, ini juga jadi ajang reuni seru buat ketemu teman-teman lama, apalagi yang dulu sekolah bareng. Biasanya, di pertengahan hingga akhir bulan puasa, notifikasi ajakan buka bersama bermunculan dari berbagai grup chatting, mulai dari alumni sekolah, teman-teman kerja, hingga grup chatting yang lebih personal. Nah, yang bikin seru dan kadang lucu, pas timbul perdebatan kecil buat nentuin di mana kita bakal buka bersama. Diskusi ini bisa jadi rame dan penuh canda tawa. Bukber bukan cuma soal makanan, tapi juga soal momen kebersamaan yang bikin hati hangat. Rasanya selalu kangen dan rindu setiap tahunnya, apalagi buat yang jauh dari keluarga. Jadi, gimana nih sahabat, udah ada rencana bukber di mana minggu ini? Keempat, bermain petasan. Bermain petasan bukan cuma jadi momen seru saat menyambut tahun baru di Indonesia.
Kita punya kebiasaan yaitu menyalakan petasan di bulan Ramadan. Biasanya, suasananya semakin hidup setelah sholat tarawih, menciptakan kehangatan di malam Ramadan. Tapi tahu nggak, kalau di beberapa tempat, terutama kalau banyak teman seumuran, kita juga suka main petasan pagi-pagi setelah sholat subuh. Kegiatan ini membuat suasana menjadi lebih seru dan bikin pagi jadi lebih semangat. Kalau lagi jalan-jalan keliling daerah tempat tinggal, pasti sering banget ketemu penjual petasan di pinggir jalan. Mereka punya berbagai macam petasan yang bisa bikin Ramadan makin seru. Jadi, kalau kamu suka bermain petasan atau mungkin pengen coba, nggak ada salahnya mampir ke sana. Tapi yang paling penting, pastikan kita tetap aman dan menjaga lingkungan sekitar ya. Kelima, mudik. Saat bulan Ramadan tiba, salah satu kegiatan utama yang menjadi ciri khasnya adalah mudik. Mudik memiliki berbagai pengertian, tapi paling sering terkait dengan pulang kampung. Ini adalah momen kembali ke kampung halaman yang penuh kenangan. Melakukan mudik bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga sebagai cara untuk menyembuhkan kerinduan akan orang tua di kampung halaman dan sanak saudara yang mungkin sudah lama tak bertemu karena merantau. Arus mudik selama Lebaran memang terkenal ramai, terutama jika menggunakan transportasi umum. Bahkan ada yang sudah memesan tiket mudik dari jauh-jauh hari agar tidak kehabisan. Tradisi mudik bukan hanya sekedar perjalanan, tetapi juga membawa nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan kehangatan keluarga. Ini menjadi momen untuk bersilaturahmi, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan dalam suasana Lebaran. Intinya, tradisi mudik tidak hanya sekedar pulang kampung, tapi juga tentang pulang ke hati yang penuh kasih sayang dan kenangan indah bersama keluarga tercinta. Nah, itulah tradisi buka puasa di Indonesia yang beragam dan menarik. Dalam bulan Ramadan, kegiatan unik masyarakat Indonesia menggambarkan kebersamaan, kegembiraan, dan ketulusan dalam menjalankan ibadah dan tradisi. Dari ngabuburit hingga mudik, setiap momen menjadi kesempatan untuk merasakan kehangatan dan kedamaian bersama. Semoga semangat Ramadan ini terus menginspirasi kita untuk berbagi, mencintai, dan menyatukan hati dalam kebaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Semoga Allah menerima semua ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.